Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, harus selalu jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting. Sebelum mulai pelajaran, silahkan Iin pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita membaca doa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, untuk mengecek kehadiran kalian, Ibu akan mengirim link absen. Silahkan kalian isi, sembari mengisi absen, Ibu akan bertanya kepada kalian terkait materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai suasana dalam puisi. Sulis? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Apa sih yang dimaksud dari suasana dalam puisi? Menurut saya, suasana dalam puisi itu adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca sebuah puisi, Bu. Ya, benar. Terima kasih, Sulis. Anak-anak, hari ini kalian harus tambah semangat ya dalam belajar karena materi hari ini akan menarik untuk dipelajari. Baik, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa mampu memahami unsur pembangun puisi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis unsur pembangun puisi yang terdapat dalam teks puisi. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran ini, kalian akan mempelajari unsur pembangun puisi, kemudian menganalisis unsur pembangun puisi dari teks puisi. Sebelum Ibu menjelaskan materi kepada kalian, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Apakah sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah, silahkan simak dan catat materi yang penting. Unsur pembangun puisi yang akan kita bahas kali ini terdapat 8 unsur. Yang pertama ada tema. Apa sih tema, Eva? Iya, Bu. Tema adalah pokok pikiran dalam puisi, Bu. Ya, benar. Jadi, tema adalah pokok pikiran dasar untuk membangun dan membuat puisi. Contohnya itu seperti kata ibu, rindu, dan alam. Nah, dari kata kunci ini akan terbangun dan terbuat suatu puisi. Kemudian, yang kedua ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat yang digunakan penulis dalam menyampaikan makna pada puisi yang dibuat. Kemudian, yang ketiga ada imaji. Imaji disebut juga dengan citraan dalam puisi, yaitu kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan gambaran angan. Nah, gambaran angan ini biasanya diungkapkan melalui hal-hal yang berkaitan dengan panca indera. Contohnya seperti penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Kemudian, unsur yang keempat yaitu kata konkret. Apa yang dimaksud kata konkret, Pratiwi? Konkret adalah kata yang ada acuannya atau wujudnya, seperti bisa dilihat atau diraba, Bu. Ya, benar. Jadi, kata konkret adalah kata yang merujuk pada sesuatu yang berwujud. Artinya, dapat dilihat, diraba, didengar, dan dicium. Contohnya itu seperti kata hujan, jalan,
pohon, dan lain-lain. Sampai sini, apakah bisa dipahami? Sebentar, Bisa, Ibu. bisa. Apakah eh kan kelihatannya Mas bingung, apakah sudah paham? Itu Bu, izin bertanya Bu. Ya, akan Iin. Saya belum paham mengenai kata yang ada wujudnya. Itu maksudnya seperti apa ya Bu? Baik. Jadi begini, Iin. Kata yang ada wujudnya itu adalah kata yang wujudnya ada dalam kehidupan kita. Contohnya seperti daun berterbangan. Nah, kata daun itu merupakan kata yang ada wujudnya, artinya bisa kita lihat dan bisa kita raba. Seperti itu, Iin. Bisa dipahami? Bisa Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kita lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas penulis dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dengan menggunakan bahasa yang dibuat sedemikian rupa sehingga tampak indah dan penuh makna. Nah, gaya bahasa ini juga disebut dengan majas. Nah, majas ini ada bermacam-macam ya, seperti personifikasi, metafora, hiperbola, dan sebagainya. Ibu akan share link kepada kalian tentang materi 10 macam-macam majas. Nah, silahkan disalin dan nanti silahkan dibaca, kemudian pahami ya. Ya, Ibu. Baik Bu. Unsur yang keenam yaitu rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi yang biasanya tidak dijumpai hanya pada akhir tiap baris saja, namun juga berada di antara tiap kata atau kata dalam baris. Contohnya seperti dari lidahmu yang pedas, dari kata-katamu yang tegas. Nah, di sini letak rimanya itu dari tengah sampai akhir, yaitu mu yang as. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada makna. Apa sih yang dimaksud dengan makna, Eriska? Makna ya Bu ya. Makna Ya, itu maksud atau isi yang terkandung dalam puisi Bu. ya benar. Jadi makna adalah arti atau maksud yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai pengalaman dan pengetahuannya. Yang terakhir ada amanat. Apa yang Anda ketahui tentang amanat, Rani? Apakah ada Rani? Ya Bu, menurut saya aman. Ya hadir Bu. Ya, silahkan. Ya menurut saya amanat ya pesan. Menurut saya amanat adalah pesan yang terkandung dalam puisi Bu. Ya, Cukup. betul. Ya, terima kasih Rani. Nah, jadi amanat adalah Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar puisinya. Sampai sini, apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Paham Bu. Bisa Bu. Baik, baik, kalau paham, Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian, yaitu menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, untuk pembagian kelompoknya akan Ibu melalui grup WhatsApp ya. Ya, Bu.
Nah, silakan dilihat untuk pembagian kelompok dan teks isinya. Eh, Silahkan masing-masing kelompok jika ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung terkait analisisnya atau merasa kesulitan dalam analisisnya, silahkan tanyakan sekarang kepada Ibu ya. Ibu, saya mau nanya dari kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2. Ya, kami masih kebingungan mengenai format analisisnya itu, Bu. Seperti apa ya, Bu? Eh, Jadi ini untuk tidak hanya untuk kelompok 2 saja ya, tapi untuk kelompok yang lainnya juga silahkan diperhatikan. Jadi nanti kalian silahkan urutkan terlebih dahulu poin-poin unsur pembangun puisinya dari mulai tema sampai ke amanat. Kemudian jika sudah, nanti kalian masukkan eh, kata atau susunan kata yang termasuk ke dalam unsur-unsur puisi tersebut. Bagaimana bisa dipahami kelompok 2 dan kelompok yang lainnya? Bisa, Bu. Makasih. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 1 izin bertanya tentang sistem pengumpulan tugasnya itu seperti apa, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, baik. Nanti tugasnya silahkan kalian kirim ke email Ibu. Terakhir pukul 23:59 pada malam ini. Nah, nanti format filenya itu bentuknya PDF ya. Seperti itu. Baik, Apakah sudah jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Baik. Baik, kalau sudah jelas, minggu depan silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil analisisnya. Kemudian kita berdiskusi bersama terkait kebenaran analisis tersebut. Nah, jika sudah, nanti silahkan kelompok yang presentasi menyimpulkan hasil analisis yang benar. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Ibu. Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, baik. Ibu akan bertanya kepada kalian terkait materi yang sudah Ibu bahas hari ini. Sulis, Iya, Ibu. ada berapa sih unsur puisi yang sudah Ibu bahas? Ada 8, Bu. Ya, benar. Kemudian Ibu ingin bertanya kepada Eva. Eva, Iya, Bu. Ya, sebutkan 8 unsur pembangun puisi tersebut. ada tema, ada diksi, ada imaji, ada kata konkret, ada gaya bahasa, rima, makna, dan amanat, Bu. Wah, hebat ya, kalian sudah paham dan mengetahui apa aja yang termasuk ke dalam unsur pembangun puisi. Baik anak-anak, Ibu senang hari ini karena kalian cepat tanggap dan aktif dalam pembelajaran. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Anak-anak, ya, jangan keluar dulu ya, karena Ibu mau mendokumentasikan pertemuan hari ini. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, sudah. Terima kasih ya. Silahkan kalian boleh keluar.